Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipati, pendamping sosial PKH Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya membuat video tugas akhir di klub stunting. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan modul 8 tentang pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam penanganan dan pencegahan stunting. Dalam modul ini saya akan menjelaskan tentang sesi ke-14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang layanan penanganan anak stunting. Untuk Bapak Ibu semuanya, ada yang tahu apa saja materi yang dipelajari sebelumnya? Ya, kira-kira apa materi yang diajarkan atau kita pelajari sebelumnya? Ya, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua yang telah menjelaskan beberapa kaitan dengan materi sebelumnya. Selanjutnya, apakah di lingkungan Bapak Ibu semuanya ada kasus stunting? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah di lingkungan Bapak Ibu semua ada kasus tentang stunting? Lalu kemudian bagaimana misalnya di dalam satu keluarga atau di dalam keluarga Bapak Ibu semuanya ada anaknya yang mengalami stunting, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya? Berikutnya, apa kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung keluarga tersebut? Kira-kira saya ulangi, apa kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat umum atau Bapak Ibu semuanya apabila dalam satu keluarga ada kasus anak yang mengalami stunting? Ya, saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semuanya. Jawabannya sangat tepat dan bagus. Selanjutnya, misalnya dalam satu keluarga Bapak Ibu semuanya ada anak yang mengalami stunting. Apa saja yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita ambil? Selanjutnya saya akan menyampaikan hal-hal yang harus kita ambil, hal-hal apa saja yang kita lakukan apabila dalam satu keluarga atau dalam satu rumah tangga ada anak yang mengalami stunting. Pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos yang untuk pemenuhan gizi. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam setiap bulan, hampir setiap bulan Bapak Ibu semuanya akan menerima bansos, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT. Maka untuk memenuhi pemenuhan anak yang mengalami stunting, maka bansos tersebut harus Bapak Ibu manfaatkan dengan baik, seoptimal mungkin. Nah, berikutnya, setelah Bapak Ibu semuanya mengoptimalkan bantuan sosial itu, maka Bapak Ibu semuanya tetap memberikan perhatian penuh kepada anak yang mengalami stunting. Selanjutnya, misalnya Bapak Ibu semua dalam satu keluarga mendapatkan anak yang mengalami stunting, maka Bapak Ibu semuanya harus dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, apa saja layanan-layanan yang ada di
sekitar kita atau layanan kesehatan yang ada di lingkungan kita yang bisa kita hubungi ketika ada anak yang mengalami stunting? Apakah ada lembaga layanan yang belum jika ada anak yang mengalami stunting, maka Bapak Ibu semuanya dapat mendatangi atau menghubungi lembaga sebagai berikut. Yang pertama, puskesmas. Kedua, posyandu. Ketiga, pusat kesejahteraan sosial atau puskesos, SLRT. Keempat, dinas sosial yang ada di kabupaten. Ewarung untuk pemenuhan gizi anak atau mengambil bantuan non tunai atau bantuan sembako. Ada juga yang dapat Bapak Ibu hubungi adalah kontak pelayanan sosial anak atau TPSA. Nomornya adalah 0. Selanjutnya adalah Balai Lokal Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ini lembaga apabila Bapak Ibu semuanya anaknya memerlukan perlindungan khusus. Dan juga Bapak Ibu semuanya dapat melaporkan kepada sosial atau SDM penyelenggara kerja sosial yang ada di daerah masing-masing. Selain dari lembaga-lembaga ini atau layanan-layanan ini, Bapak Ibu semuanya dapat juga melaporkan kepada petugas sosial atau SDM sosial yang ada di daerah kita masing-masing, yang ada di desa kita masing-masing. Salah satunya pendamping sosial dalam hal ini adalah beberapa pendamping sosial. Ada pendamping PKH, ada pendamping BPNT, ada pendamping QB, ada pendamping Sakti Peksos. Selain dari itu, ada juga yang namanya pekerja sosial. Selain dari pada pekerja sosial, ada juga yang namanya penguluh sosial. Selain dari lembaga-lembaga di atas yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu semuanya dapat juga menghubungi relawan sosial, misalnya seperti fasilitator puskesos, pekerja sosial masyarakat, juga TKSK. Petugas-petugas ini akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya agar anak stunting dapat tertangani. Jangan malu-malu, jangan segan untuk menghubungi kami. Misalnya saya sebagai pendamping PKH, misalnya ada kendala apa, silahkan diskusikan dengan kami, silahkan sampaikan kepada kami kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya di lapangan. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan penanganan atau simulasi penanganan stunting. Silakan Bapak Ibu semuanya mengambil posisi duduk masing-masing sesuai dengan kelompok yang saya bagikan. Ya, tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya, saya akan menceritakan beberapa kasus. Salah satunya, silakan didengarkan Bapak Ibu semuanya,
Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badannya dan berat badannya tidak sesuai dengan anak-anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nah, Nina sering menjadi bahan olok temannya. Apa yang harus keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Ya, silakan didiskusikan, dicarikan solusi bagaimana penanganan apabila kita temukan kasus seperti yang saya bacakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mendiskusikan tentang kasus yang saya bacakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, perlu saya sampaikan bahwa walaupun anak sudah terkena stunting di usia atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, jika ada anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Jangan malu-malu Ibu semuanya, silakan luangkan waktu apabila di antara Bapak Ibu semuanya memiliki anak stunting, silakan secepatnya dan sesegera mungkin membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya, orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Nah, seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, jika Bapak Ibu semuanya mengalami kendala, silakan kami ini dihubungi. Kami siap melayani Bapak Ibu semuanya untuk penanganan kasus ini dengan senang hati. Waktu kami 24 jam selalu terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, kira-kira layanan apa saja yang ada di daerah kita masing-masing? Di daerah kita, misalnya ada salah satu anak di antara kita semua mengalami hal demikian. Kira-kira layanan apa saja yang harus kita hubungi ya, atau yang harus kita datangi? Ya, salah satunya adalah puskesmas, kemudian posyandu. Untuk Bapak Ibu semuanya, selama baik itu mengalami kehamilan, memiliki anak balita, atau dan lain sebagainya, silakan mendatangi layanan-layanan tersebut agar anak kita terhindar dari yang namanya stunting. Anak cerdas, sehat, dan tidak stunting. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.